Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi sejarah peminatan yang ada di kelas 12. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dukungan maupun respon dari negara-negara terhadap kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Dimana ada dukungan dari negara Mesir, India, Australia, bahkan lembaga internasional yang bernama PBB pun ikut serta untuk mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya ke materi baru, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia, seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu perkembangan teknologi itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan kehidupan manusia, bahkan hingga saat ini. Nah, coba kita bayangkan bagaimana perkembangan teknologi yang sedemikian rupa terjadi pada masa lalu, di mana masyarakat masa lalu bisa menghasilkan beberapa karya-karya monumental, dan sampai sekarang kita masih bisa merasakan, kita bisa melihat apa yang dihasilkan oleh mereka pada waktu itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada, nah kita harus tahu dulu apa itu globalisasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan istilah yang mulai sering digunakan sejak tahun 1980-an. Nah, globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Nah, poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah globalisasi itu merupakan sebuah kebergantungan terhadap atau antara masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita bergantung kepada budaya K-pop untuk saat ini, di mana K-pop itu bisa dikatakan sangat digandrungi oleh kaula muda di Indonesia. Itu contoh kecilnya, di mana kita memiliki rasa ketergantungan terhadap K-pop, budaya Korea, seperti itu. Nah, kita masuk ke perkembangan iptek, di mana di sini kita bisa lihat iptek itu tidak bisa lepas dari yang namanya revolusi teknologi. Nah, revolusi teknologi adalah sebuah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat, ya, sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Nah, jadi perubahan secara drastis, perubahan yang terjadi secara revolusi, secara cepat, karena adanya inovasi. Inovasi itulah penemuan baru yang nantinya membuat perkembangan iptek itu semakin cepat munculnya. Nah, ditambah dengan adanya penemuan-penemuan baru akibat adanya respon dari masyarakat terhadap keadaan. Kalau kita bisa bilang, itu ibaratnya seleksi alam. Untuk bertahan hidup di tengah globalisasi ini, kita harus bisa menciptakan sebuah penemuan baru yang bisa membantu jalannya kehidupan kita. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat, kalau misalnya kita melihat dari garis waktu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mengambil dari peradaban Mesopotamia, sebuah peradaban yang terletak di sungai Efrat dan Tigris
yang sekarang mungkin kita kenal dengan negara Irak maupun Iran, di mana pada waktu itu mereka sudah menciptakan sebuah sistem pertanian dengan cara irigasi. Jika mereka tidak menemukan sistem pertanian, belum tentu kita bisa mengenal yang namanya pertanian hingga hari ini, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke penemuan mesin cetak oleh Gutenberg dan zaman Renaissance. Awal kebangkitan dari Eropa yang pada waktu itu tertinggal dan negara Arab, seperti itu. Nah, di sini sistem pertanian di Mesopotamia itu menjadi salah satu sistem pertanian yang cukup modern di zamannya. Karena apa? Karena pada waktu itu masyarakat itu cenderung untuk mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan meramu. Belum ada yang namanya mereka bisa menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Nah, peradaban Mesopotamia ini berhasil menemukan sesuatu hal yang menarik yang membuat mereka itu bisa menghasilkan sesuatu, yaitu tadi sistem pertanian. Pertanian muncul pertama kali ya di sini, di peradaban Mesopotamia, dan pada waktu itu masyarakatnya sudah meninggalkan yang namanya sistem berburu dan meramu. Mungkin agak terdengar kuno kalau kita misalnya berbicara tentang sistem berburu dan meramu, karena itu mungkin cenderung dengan adanya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia purba. Nah, penemuan mesin cetak Gutenberg dan Renaissance. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1448 menjadi salah satu faktor utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah, yaitu masa abad pencerahan atau Renaissance. Nah, Renaissance ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan, di mana pada waktu itu dimulainya sebuah lingkaran yang saling memajukan. Nah, jadi untuk Eropa, penemuan mesin cetak yang dilakukan oleh Johann Gutenberg ini sangat berdampak besar bagi perkembangan Eropa itu sendiri. Karena kita sama-sama tahu, di materi kelas 11 kita sudah sedikit bahas bagaimana Eropa itu sangat tertinggal dan mungkin dikenal dengan abad ke-8 pada waktu itu. Nah, tapi dengan adanya penemuan ini, mereka bisa melangkah, mereka bisa move on dari keadaan yang membelenggu mereka sedemikian rupa, di mana ternyata mereka itu sangat tertinggal dari yang namanya negara-negara Arab. Tapi dengan penemuan tersebut mereka berhasil keluar dari penjara pengetahuan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada abad eksplorasi. Perintisnya adalah Vasco da Gama, Cabral, Magellan, dan Christopher Columbus. Mereka ini mengeksplorasi dunia dengan tujuan apa? Untuk menemukan rute atau mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Nah, penemuan-penemuan mereka ini nantinya menjadikan Eropa itu memulai sebuah ekspedisi yang dikenal dengan istilah penjelajahan samudera, di mana mereka itu mencoba mencari rute baru untuk bisa bertahan dari keadaan yang melanda Eropa pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Konstantinopel sebagai pusat perdagangan Eropa itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Dan mau tidak mau mereka harus move on. Mereka harus mencari cara baru supaya mereka bisa mendapatkan atau memiliki kontak perdagangan. Nah, dari ekspedisi orang-orang tersebutlah nanti bangsa Eropa itu mulai terbuka pikirannya untuk melakukan penjelajahan samudera, menemukan tempat-tempat baru yang nantinya mereka menemukan benua-benua baru juga yang belum pernah mereka datangi sebelumnya, seperti itu. Nah, fase terakhir itu adalah revolusi industri. Nah, tadi kita sudah mulai dari sistem pertanian yang ada di Mesopotamia, kemudian penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg,
kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi atau abad eksplorasi, dan sekarang kita masuk ke revolusi industri. Nah, revolusi industri dipahami sebagai perubahan radikal dari sistem produksi barang dan jasa, dan yang terjadi di Inggris sekitar abad 18. Nah, revolusi industri ini juga menyebabkan urbanisasi, dan penemuan-penemuan dalam revolusi industri tahap pertama memicu penemuan-penemuan lain pada periode berikutnya. Seperti itu. Jadi 4 fase ini yang kita bisa lihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa. Seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video kita berikutnya yang masih akan membahas materi-materi pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan untuk jenjang SMA maupun MA. Nah, dalam video kali ini di mana kita sudah membahas sedikit mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi. Nah, di sini emang kita belum terlalu masuk ke dalam pengaruh iptek dengan globalisasi. Nah, itu kita akan bahas di video berikutnya. Di sini kita masih membahas dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti itu. Jika ada hal yang dirasa kurang atau ada penyampaian yang kurang jelas ataupun tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon dikoreksi. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.